Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyal ba'dah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu 'alaihil malaikat alla takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tema hari ini kita akan mengukur ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Ketenangan jiwa atau ketenangan hati atau yang disebut dengan tatmainul qulub. Oleh sebab itu, biar kita diberikan ketenangan, kita harus bersyukur. Pada momen pertama ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Kenikmatan Allah akan ditambah sehingga kita akan tenang kalau kita mensyukurinya. Wala in kafartum inna adzabillah syadid. Kalau kita kufur, tidak mau syukur kepada Allah, inna adzabillah syadid, sesungguhnya siksanya Allah amat pedih terhadap kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, karena Rabb itu punya kekuatan yang besar. Maka banyak orang cari Rabb selain Allah. Maka Rabbunallah, yang mengaku Tuhannya Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, mulazamah, dawam, tatanazzalul alaihimul malaikat, akan turun kepadanya air ruhul malaikat. Kalau malaikat ala takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan kau sedih. Fa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, kabarilah dengan surga yang udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ar-Ra'd 28. Ketahuilah, orang yang amanu, beriman, dan tatmainul qulub, dan tenang jiwanya, tenang hatinya, mereka berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan ada ketenangan jiwa. Sebagian orang malah diwiridkan, ala bidzikrillah tatmainul qulub, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Itu kan kalimat amar. Perintah dibaca, kapan eksekusinya? Oleh sebab itu, zikir. Biar tenang jiwa kita, zikir. Syarat tenang jiwa adalah zikir. Yang pertama, sholat. Aqimus sholat li dzikri. Tegakkan if'alu sholat. Kerjakan sholat dalam kehidupan. Fi sholat, au ba'da sholat, au qabla sholat. Li dzikri, untuk ingat kepada aku, kata Allah. Jadi untuk tenang jiwa syarat pertama adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada sholat bagi orang yang
tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, biar kita tenang, kita jiwanya tatmainul qulub, berzikir yang kedua yaitu belajar. Fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kita kepada ahli ilm bidzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli dzikri tadi yaitu ahli ilm. In kuntum la ta'lamun, kalau kau tidak paham. Makanya likuli syai'in fan, ada fannya. Kalau orang pesantren, orang itu jadi kiai, jadi ustadz. Ini anak STM, jadi ustadz. Akhirnya kacau. Ini baru mu'alaf sebentar, udah jadi dai, sehingga menyalahkan agama dia dulu atau menyalahkan ustadz-ustadz yang lain. Belajar kita, belajar dan belajar. Yang ketiga, zikir yang ketiga, kita ini hidup di dunia. Wabtaghi ma'atallah minat dunya wala akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari karunia Allah, tapi jangan lupa wala tansa. La tansa. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Kita ini hidup butuh materi. Ibadah butuh materi. Semuanya butuh materi. Maka ikhlas bukan fun, tapi ikhlas adalah karena tujuan untuk ibadah dan dilarikan kepada Allah. Bekerja kita. Karena muslim qawi, muslim yang kuat lebih dicintai oleh Rasul daripada muslim yang lemah. Baik ekonomi, kesehatan, maupun yang lain sebagainya. Makanya kita harus bekerja. Biar tenang hati kita, bekerja. Sholat, belajar, dan bekerja. Yang keempat, agar jiwa kita tenang, yaitu iqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku, kata Allah, yang menurunkan adzikr, yaitu Quran. Wa innahu lahafidun, dan akulah yang akan menjaganya. Maka baca Quran wajib buat kita. Belajar tajwid mah dan lain sebagainya, terutama memaknainya. Setelah memaknai, tahu artinya, apa yang disuruh dikerjakan. Maka Quran jadi hujatul laka wa hujatu alaika. Bisa jadi syafaat buat kamu, juga bisa laknat buat kamu, buat kita semua. Karena apa? Ketika Al-Quran dibaca, hukumnya dipahami tapi tidak dilaksanakan. Atau dibaca Qurannya, arti yang ngerti, tapi tidak dilaksanakan. Itulah bahayanya kalau kita. Makanya penghafal Quran cakep, tapi mengamalkan Quran lebih cakep. Makanya besar itu, karena Quran adalah hukum pedoman yang diturunkan Allah buat kita. Yang terakhir, zikir biar tenang. Ada zikir zahar dan zikir khauf. Zikir jahar adalah zikir yang diucapkan. Kita baca Yasin, kita baca sholawat, kita baca ratibul adat, atau kita tahlil, itu zikir tal. Atau kita dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, itu zikir jahar. Ada zikir khaf, zikir syir, itu diamalkan di dalam hati di setiap keadaan. Ketika ada perkataan man akhiru kalamu Allah ta'ala jannah. Barang siapa yang akhir lafadznya Allah masuk surga. Ketika kita lihat banyak orang tua kita, nenek kakek kita, saudara kita wafat di kamar mandi. Apakah boleh kita di kamar mandi berzikir? Wala talafat fihima. Jangan kau ucapkan dalam dua keadaan, lagi junub atau hadas besar, atau di baitul khala, di kamar mandi, di WC. Makanya zikir khauf. Zikir khauf. Zikir di dalam hati. Karena zikir di dalam hati, Allah melihat hati kita. Ibarat hati adalah mesin, lisan kita adalah starter. Maka basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Ketika starter beres, mesinnya pun akan nyala. Mesin beres,
Kalau starternya nggak ada, nggak akan nyala. Starter beres, kalau mesinnya nggak hidup, nggak akan nyala. Jadi kolaborasi berzikir antara sir dan zahar. Kita rasakan kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita mau berzikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, kita akan tenang hati kita, jiwa kita akan ayem, akan tenang. Karena apa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang punya nafsu yang diberkahi, akan masuk ke dalam ridhonya Allah, akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan, bahwasanya ketenangan hati atau ketenangan jiwa dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.